Baik, tadi sekilas dari Pak Permas sudah menyampaikan dari besar tentang terjadinya suatu tindak pidana dalam skema dengan menggunakan bisnis mata bebas atau yang disebut biasanya BEC. Ini akan kami sedikit paparkan, ya, kita tinggal rekan semuanya. Yang mana dasar kejadian tersebut, ya, adanya pelaporan dari pihak perusahaan Taiwan dan juga perusahaan dari Korea Selatan dengan adanya laporan polisi ke Barreskrim pada tanggal 6 Januari 2021, ya, dengan pelapor dari perusahaan WHF itu dari perusahaan Taiwan. Dan yang kedua itu dari laporan polisi pada tanggal 9 Maret tahun 2021 dengan pelapor dari perusahaan SW dari Korea Selatan. Adapun kronologis yang terjadi di sini, para tersangka melakukan penipuan dengan skema BEC atau skema bisnis and compromise terhadap korban atas nama perusahaan SW dari Korea Selatan dan juga perusahaan WH, ya, dari Taiwan, yang mana menyebabkan kerugian sebesar untuk perusahaan SW sebesar 82 miliar, ya. Dan untuk perusahaan WH yang berasal dari Taiwan itu mengalami kerugian sebesar 2,8 miliar. Adapun modus operandi yang mereka lakukan, ya, sindikat ini melakukan skema BEC yaitu dengan praktek penipuan di mana ditujukan kepada manajer keuangan atau bagian keuangan yang sudah saya sampaikan tadi Pak Permas. Itu di mana mereka dengan cara masuk, ya, intersect ke dalam email kepada si kedua perusahaan tersebut, sehingga dengan dengan mengganti data ataupun identitas, ya, sehingga perusahaan tersebut bisa jadi komunikasi. Dan demikian bisa juga terjadinya adanya suatu transfer dana, ya, dari satu perusahaan ke perusahaan yang kira itu adalah perusahaan mitranya. Adapun pasal yang dipersangkakan, ya, dalam hal ini yaitu pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, yaitu menyebabkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian melalui transaksi elektronik yang disebut pasal 45 berupa dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Dan selanjutnya pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang PPPU, ya. Dan selanjutnya adalah pasal 82, pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana, yang mana di sini menerima uang hasil perintah transfer dana yang melawan hukum, ya. Dan juga pasal 82 ancaman hukuman 4 tahun denda 1 miliar, dan pasal 85 ancaman hukuman 5 tahun dengan denda 5 miliar. Dan selanjutnya pasal 38 KUHP, ya, penipuan yang mengakibatkan kerugian dengan ancaman hukuman 4 tahun. Perlu kami sampaikan untuk tersangka yang kami sudah lakukan penangkapan ada 4 orang, ya. Dan inisial CT perempuan 25 tahun dan tersangka MTS perempuan juga 38 tahun dan tersangka atas nama YH 2 tahun laki-laki, ya, dan tersangka sama SA alias RP 26 tahun perempuan. Adapun barang bukti yang sudah kami sita, yang tertera di depan ini, ya, yaitu uang tunai sebesar 29 miliar rupiah,
serta 3 unit telepon seluler, dan juga 9 buah buku tabungan dari berbagai bank, serta paspor dari para tersangka, ya. Dan juga 4 buah kartu ATM, selanjutnya 9 buku cek dari perbankan, ada 1 sepeda motor dan 3 KTP tersangka dan 1 NPWP tersangka, dan selanjutnya ada surat izin usaha dan juga stem atau cap perusahaan, dan juga ada akte notaris pendirian perusahaan serta bukti pengembalian dana dari bank dan bukti transaksi penukaran mata uang asing. Adapun saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan, ya, sebanyak 8 orang, dan mungkin nanti kita akan melakukan pengembangan dan pendalaman di dalam. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kepada Pak Alhamdulillah. Terima kasih Pak Direktur Cyber yang telah menjelaskan kronologis daripada pengungkapan kasus ini. Ada juga atas kepolisian dari Korea Selatan, Bapak Chang Bun, mungkin ada yang mau sampaikan, Pak? Silakan. Selamat siang. I really appreciate for the cooperation and devotion by the Cybercrime Investigation Department to discover the truth and make justice. I really thank you, especially on behalf of the victim. Thank you again. Silakan Pak Tongkang. Terima kasih di Humas, di Cyber, di Provinsi. We know Indonesian police have worked closely with other foreign countries to combat transnational crimes. And once again, Indonesian police show their ability and their expertise to combat transnational crimes. I'm honored to be here and on behalf of Taiwan Police to give the credit to Indonesian Police and officers. Terima kasih Pak Tongkang. Mungkin Pak Jilana yang mau sampaikan? Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin ada 2-3 pertanyaan, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Saya jawab secara singkat juga. Yang pertama, untuk perbuatan dari tersangka ini sudah dilakukan dari mulai tahun 2020, dan ini melibatkan yang ada 8 negara. Dan 4 negara ini akan kita coba kita dalami. Jadi pertama Amerika, Argentina, Afrika Selatan, dan Jepang, serta Singapura dan Belgia. Di sini kita akan kembangkan yang mana masih ada beberapa orang lagi yang kita memperdalaman. Data sudah kami gantongi dan tinggal kami melakukan. Nanti mungkin dalam waktu dekat dan kita akan melakukan pengejaran dan juga koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, yang kita melakukan tindakan untuk bisa mengambil ataupun menindaklanjuti dari apa yang sudah diperbuat oleh para tersangka ini, sehingga mengakibatkan perusahaan-perusahaan lain yang korban. Ya, jadi gini, untuk VC ini para pelaku menggunakan interaksi ke email ya. Itu mereka
dengan memasukkan data email mereka dengan menggantikan satu digit angka didata pada si join perusahaan. Di situ mereka komunikasi menyampaikan bahwa ada perubahan nomor rekening, perubahan tempat negara, dan juga ada perubahan nomor rekening yang apabila nanti sudah terjadi transaksi. Jadi untuk mentransfer atau mengirim dana hasil bisnis itu ke nomor rekening yang baru. Ini mungkin juga setelah kita dalami kenapa bisa terjadi, ya, tanpa pengecekan, tanpa ada mungkin konfirmasi, itu mereka bisa langsung melakukan transaksi dengan yang mengaku-ngaku dari perusahaan sebagai Indonesia. Demikian. Bukan. Baik, yang lain? Pak, mau nanya sedikit Pak. Mungkin tadi belum terlalu dijelaskan ya, dua perusahaan Korea dan Taiwan itu tuh bergerak di bidang apa? Lalu para tersangka ini melakukan momen apa yang membuat momen apa saat mereka melakukan intercept ke email? Apakah ada transaksi yang sedang dilakukan terus mereka ambil ikut terlibat di sono sehingga bisa terjadi itu atau gimana? Terus juga 4 orang ini kan tadi ada bergerak di merugikan beberapa negara lain ya Pak. Mereka itu apakah mereka masuk di DPO Interpol atau gimana Pak? Ya. Jadi untuk perusahaan yang berinisial PTSW itu bergerak di perusahaan elektronik. Kalau untuk yang PS itu bergerak di bidang makanan dan minuman. Jadi mereka ada suatu kerjasama ataupun bisnis dengan perusahaan yang ada di luar negaranya, yaitu dengan Amerika dan Cina. Dan para pelaku menyatakan bahwa mereka adalah perusahaan tersebut, ya, perusahaan yang melakukan kerjasama dengan perusahaan SW dan perusahaan WH tersebut, sehingga perusahaan SW dan WH ini melakukan komunikasi ya dengan si pelaku ini yang seolah-olah bahwa pelaku ini adalah dari pihak perusahaan tersebut. Ya. 4 yang ini mereka pernah ditetapkan sebagai DPO Interpol Red Notice gitu atau belum nggak sih Pak? 4 orang ini mereka DPO Interpol atau bukan Pak, atau gimana background mereka? Tidak ada laporan DPO di mana dan bisa langsung kita ungkap dan kita tangkap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.